Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia Marangyutapea dengan NPM 4525210028. Di sini saya dari Prodi Teknik Informatika, yang dimana saya akan membawakan laporan praktikum algoritma dan pemrograman. Saya mendapatkan topik si hotel, dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Sri Rezeki Chandra. Dan di sini pertama-tama mengenai sistem informasi hotel. Tahu si hotel, daftar isinya ada kata pengantar dan sebagainya. Oke, di sini tuh melalui latar belakang yang sudah terlihat itu perkembangan teknologi informasi ini kan sangat pesat dan juga bisa dimanfaatin dalam berbagai bidang. Salah satunya tuh di bidang perhotelan juga, yang dimana pengelola hotel ini itu membutuhkan sistem informasi untuk menjadi kebutuhan penting untuk membantu proses pendataan atau pengelolaan kamar, terus juga pelayanan kepada pelanggan supaya lebih efektif dan efisien. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu untuk eh, dalam Alpro ini, algoritma pemrograman ini itu mahasiswa tuh dikenalin dengan konsep dasar penyusunannya ke dalam program komputer. Nah, di sini pembuatan sistem informasi hotel yang dimana menjadi salah satu bentuk pencapaian penerapan materi yang udah dipelajarin, sekaligus juga melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini ada pembahasan teori. Yang pertama itu sequence. Sequence ini tuh struktur dasar algoritmanya yang dimana dieksekusi secara berurutan dari atas ke bawah. Nah, pada sistem si hotel ini tuh sequence ini tuh alur utama program untuk menampilkan menu yang dimana untuk menerima input dari pengguna, terus juga memproses dan juga menampilkan hasilnya sesuai dengan perintah yang udah ditentuin. Contoh penginputannya itu adalah proses input data tamu yang dimana sistem secara berurutan ini tuh minta nama tamu, nomor kamarnya, lama inapnya, dan juga jenis kamarnya itu apa. Nah, di sini contoh eh, program yang saya buat dalam tugas besar ini. Di sini memakai C tamu variabelnya, struk C tamu, string C nama, dan ini adalah program utamanya yang dimana akan menampilkan hasil inputannya. Di sini juga ada selection. Itu untuk nentuin proses yang yang dijalanin itu tuh kondisi tertentunya tuh apa? Kayak misalnya pakai perintah if else, if switch. Terus juga di selection ini tuh untuk nentuin apa sih jenis kamar yang diminta sama tamu, terus juga yang didapat sama tamu, terus juga proses pemesanan itu kayak gimana, terus validasi input dari pengguna itu kayak gimana, dan juga dengan adanya seleksi ini tuh program dapat mengambil keputusan secara otomatis. Misal, nih ada kurang lebih 9, 8 sampai 9 case. Input datanya dulu nih, terus tampilin datanya. Kita sorting namanya. Jadi siapa-siapa aja tamunya. Terus abis itu nanti kita cari tamunya siapa. Terus abis itu kita simpan ke filenya. Terus kita baca ke filenya. Di sini ada eh, total tamu. Kita hitung dulu totalnya dengan menggunakan variabel C jumlah. Terus ada juga pendapatan yang didapat oleh eh, pihak hotel. Setelah itu, setelah dihitung total pendapatannya, kita bisa memuat bahwa program ini telah selesai digunakan. Nah, yang ketiga ada repetition. Yang dimana tuh untuk ngejalanin suatu perintah secara berulang.
untuk nampilin menu utama terus-menerus sampai penggunanya itu untuk milih untuk keluar. Nah, sini do sama while. Saya pilih. Sini ada rekursif juga yang keempat. Fungsinya itu untuk memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Di dalam si hotelnya tuh menyediakan menyediakan total tamu yang terdaftar. Terus juga fungsi rekursifnya tuh juga untuk manggil sampai kondisinya itu berhenti dan perhitungan dapat dilakukan secara otomatis jadi nggak manual. Nih, variabel C hitung total, terus kita bisa hitung nih return 1 plus C hitung total C N minus 1. Nah, yang kelima nih ada array. Ini tuh kumpulan data yang tipenya tuh sama dan disimpan dalam sebuah memori tapi secara berurutan. Kalau dalam program si hotel ini tuh untuk nyimpen data tamu, kayak nomornya, nomor kamarnya, lama dia nginep itu berapa hari, terus juga jenis kamarnya apa, dan juga harganya berapa. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini tuh lama inapnya atau mungkin juga harganya kita bisa masukin ke dalam sini. Function itu adalah fungsi. Yang keenam. Sama aja sih dalam sistem informasi hotel ini tuh functionnya digunain untuk misahin setiap prosesnya. Kayak nih, void C input data, void C tampil data. Nah, itu untuk misahin nih, biar nggak ke satu. Kalau nggak kan terjadi looping, kurang lebih begitu. Supaya programnya itu lebih terstruktur aja dan gampang dibaca oleh penggunanya. Terus ada string. String ini tuh untuk nyimpen data, tapi berupa teks. Kalau dalam si hotel ini tuh untuk nyimpen nama tamu dan juga jenis kamar hotelnya apa. Dan juga bisa juga harga. Jadi untuk mempermudah pihak hotel untuk mengelola data teks gitu. Yang dibandingin dengan penggunaan array karakter. Terus di sini ada short. Short ini tuh untuk mengurutkan datanya sesuai kriterianya. Kalau di dalam si hotel ini tuh untuk mengurutin tamu berdasarkan nama secara alfabet. Misalnya eh eh, Aca, terus Banu, dan sebagainya itu akan diurutin secara alfabet. Jadi nggak teracak-acak gitu. Misal kita milih nih, misal C tamu. Kalau misalnya kita milih dulu nama Banu, itu otomatis tidak akan terdeteksi karena kan tidak sesuai dengan alfabetnya. Jadi dalam proses shorting ini tuh untuk ngurutin tamunya jadi biar lebih rapih dan terstruktur. Nah, kalau di sini dalam program ini tuh if jika memilih tamu ini, maka akan langsung ditanya nih jenis kamarnya apa, standar kah, deluxe kah, suite kah, dan sebagainya, beserta dengan harga-harganya. Misal tamunya Aca, maka jenis kamar yang dipilih Aca tuh apa? Deluxe kah, atau suite kah, atau mungkin standar. Setelah itu akan kelihatan harganya tuh berapa. Misal standar 200.000, deluxe 350, dan seterusnya. Nah, di sini ada pointer. Gunanya pointer tuh supaya variabelnya itu bisa nyimpan alamatnya dalam memori. Terus juga untuk mengakses data tamu yang disimpan dalam array supaya lebih efisien. Kurang lebih programnya seperti ini. Nah, yang terakhir ada file. Supaya datanya tuh nggak hilang. Atau kalau misalnya kita nutup programnya, itu datanya nggak akan hilang. Kalau dalam program si hotel ini, itu semua data tamu itu akan disimpan ke dalam nih, chotel.txt. If stream, cfile, chotel,
titik txt. Nanti akan tersimpan di dalam Hotel txt ini. Nah, di sini juga ada tugas praktikum. Tugas praktikum yang selama ini sudah dikumpulkan, yang sudah dikerjakan dan juga sudah dikumpulkan. Pertama ada sequence. Ini berikut programnya. uh, Algoritmanya. Wah, ini pseudocode, flowchart, dan algoritmanya. Terus juga selection ada. eh Apa nih? Oh, ya. Sini ada juga eh repetition. Terus juga repetition nested for. Sini ada program dan compile-nya, file compile-nya, running compile. Ini ada array ada, function ada. Oh, ini array dua dimensi. Ya, function ada, string juga ada, short juga ada pointer, file juga ada. Nah, sekarang kembali ke pembahasan di tugas besar ini. Jadi di tugas besar ini tuh soalnya tuh sistem informasi hotel dengan menggunakan perintah inputan. Di sini materinya ada selection, repetition, array, function, string, dan selection short. Selection short descending. Nah, di sini pembahasan mengenai tugas besar ini tuh yang dimana di sini bertujuan untuk ngebantu pengelola hotel melakukan pendataan hotel itu secara sederhana tapi menggunakan bahasa pemrograman C++, yang dimana sistem ini tuh dirancang untuk nampilin informasi kamar hotel, jumlah tamu, pemilihan kamarnya kayak gimana, terus hasilnya mengenai hasil pengolahan data itu kayak gimana, itu udah ditentuin sama dan dibantu sama program C++ ini. Data kamar itu juga bisa disimpan pakai array tadi, supaya pengelolaan data itu dapat lebih terstruktur dan juga untuk eh, mempermudahin pengembangannya itu, maka program yang dibuat adalah function dengan menggunakan materi function dengan fungsinya masing-masing juga. Selain itu string juga untuk mengelola data, tapi berupa teks. Stringnya itu seperti teks nama kamarnya apa, nama tamunya apa, dan sebagainya. Sedangkan file itu digunain untuk menyimpan hasil datanya supaya lebih lebih gampang nih digunain kembali. Kalau misalnya programnya tiba-tiba nggak sengaja ketutup, kita udah memasukkan file file programnya itu data-datanya tuh ke menggunakan file tadi yang file yang c file kamar txt gitulah pokoknya. Nah, di sini pada sistem ini juga diterapin selection short descending untuk ngurutin harga kamarnya dari yang paling mahal ke paling murah atau sebaliknya. Nah, di sini ada programnya. Oke, di sini menggunakan materi selection. Sini ada untuk mendatakan semuanya untuk lebih rapih, lebih terstruktur. Terus juga ini untuk C tamu ini tuh jumlah harganya berapa untuk menginput keseluruhan. Nah, ini tuh function. Sedangkan di sini tuh ada rekursif. Yang dimana rekursif ini gunanya tuh untuk ngitungin totalnya. Total harganya berapa, dari lama inapnya berapa, terus juga total tamu di hotel tersebut itu berapa. Ini tuh tujuannya tuh untuk void ini sampai yang C baca file ini tuh untuk supaya lebih rapih aja, biar nggak tergabung, biar nggak terjadi looping. Nah, sini nih kita memulai programnya dari in mind. Ini wajib karena kita nggak bakal bisa kita nggak akan bisa untuk memulai program tanpa in mind-nya ini.
Karena ini adalah fungsi utama dari sebuah program. Di sini ada pilih yang dimana tujuannya untuk memilih nih mau menu keberapa. Nah, di sini kan ada sistem informasi hotel nih. Nah, kenapa dibuat kayak gini? Itu supaya lebih rapih dan lebih enak aja penggunanya untuk membacanya gitu, biar lebih gampang juga mendatanya. Di sini sistem informasi ada menu 1 sampai 8. Nol ini keluar supaya kita membuktikan, oh datanya ini udah tersimpan menggunakan materi file tadi, menggunakan file tadi atau binar. Di sini ada input data tamu, tampilin data, urut nama tamu, cari tamu, simpen ke filenya, terus kita bisa baca dari filenya, terus total tamunya itu berapa, total pendapatan hotel itu berapa, habis itu kita bisa untuk keluar. Kalau misalnya kita rasa kita udah puas, oh pendataannya udah kayak gini, oke kita bisa keluar aja. Nah, di sini ada seperti yang tadi nih, yang dari void tadi. Cuman di sini tuh lebih intens aja karena di sini ada total tamu, pendapatan, programnya selesai, terus pilihan salah. Oh, ini tuh dari berdasarkan ke 9 case ini. Misal kita milih case 9 atau menu ke 9, itu tidak ada, otomatis akan terjadi pilihan salah, akan menampilkan pilihan salah itu. Sini tuh untuk total tamu, ini udah otomatis kita menghitung dari rekursif ini. Begitu juga dengan total pendapatan. While Champion return function, di sini tuh untuk biar tidak, kan kalau misalnya kita nggak menambahkan scene ignore itu dan getline ini adalah baris. Kalau misalnya kita nggak memasukkan getline ini, otomatis nomor kamar ini akan pindah ke samping sini. Jadi tidak rapih gitu kan terlihatnya. Jadi ditambahkanlah scene ignore dan juga getline. Ini khusus untuk C tamu. Jadi tadi tamunya udah dimasukin ke dalam input data ini semuanya, penampilan data dan sebagainya. Jadi kita tinggal masukin aja nama tamunya. Misalnya nama tamunya Aca, nanti akan eh, langsung otomatis nomor kamarnya berapa. Misalnya 217. Nah, terus lama nginepnya berapa hari? Misal 2 hari. Nah, jenis kamarnya apa nih? Kan udah nih nama tamunya Aca, nomor kamarnya itu 217, dia nginep berapa hari? Misal 2 hari. Dia tinggal milih aja jenis kamar itu berapa. Jenis kamar itu apa? Ada 3 pilihan. Kalau misalnya dia pilih yang suite, itu berarti 2 hari dia bisa 1 juta. Nah, nanti akan dapatlah. Kalau misalnya pihak pengelola hotel ini mau mencari datanya, ya total pendapatan mereka berapa selama si Aca ini menginap. Ini ada di ya jumlah, ya ada di jumlah. Nah, hmm. Ini tapi si Aca pilih dulu nih 3, misal dia kan nginepnya 2 hari, 3. Di sini tuh harganya udah dihitung di sini di fungsi ini. Nah, function ini berfungsi untuk ini, menghitung data juga, terus juga dia untuk memanggil data supaya lebih terarah. Dan di sini kita bisa tampilin nih. Kalau misalnya pihak tamunya mau coba nampilin data tamu, bisa pakai pointer. Di sini ada data tamu hotel. Misal tadi ya namanya. Misal namanya Aca tadi udah langsung terlihat nih. Nah, data berhasil diurutkan berdasarkan nama dan sebagainya. Di sini ada misalkan masuk nama tamu Aca. Di sini kita pakai getline lagi karena biar tidak satu baris gitu, misal baris ini masukkan nama tamu.
Kalau kita nggak pakai get line, itu otomatis di samping sini. Kita kan maunya di bawah, yang lebih rapih kan. Jadi dimasukkanlah get line. Situ nanti akan dicari lah sama program ini. Nama tamunya ini, oh dia eh kita temuin datanya nih. Terus nanti namanya siapa, jenis kamarnya apa, lama inapnya berapa. Nah, kalau misalnya kita salah masukin nama, kita salah cari nama tamunya, misal nama tamunya Aca, cuman satu tamu doang nih hari ini. Tapi kita masukin namanya Banu, itu otomatis tamu tidak ditemukan. Nah, setelah itu kita bisa simpen nih. Kalau misalnya kita udah rasa kayak, oh oke, mau disimpan nih semuanya untuk pengelolaan data nanti kan pihak hotel, kita bisa disimpan file di file of stream c file c hotel txt. Ini tuh tujuannya untuk membuat file. Nah, kalau ini tuh eh berdasarkan file tadi, kita udah simpen datanya di file tersebut, otomatis akan muncul data berhasil disimpan. Nah, kalau misalnya kita pengen baca lagi nih filenya, kita tinggal buka aja, kita klik dan akan apa namanya? Kalau misalnya nih kita mau baca, kok filenya nggak ditemuin? Ya, berarti ada sesuatu yang salah dalam filenya. Kita eh, nggak sempat memasukkan datanya ke file tersebut atau programnya salah. Itu bisa jadi dan filenya itu bisa tidak ditemukan. Lanjut di sini ada kalau semisal kita memasukkan inputan ini semua eh, jika apa ketika kita memasukkan garis ini kayak C file, C tamu, terus C jumlah, C nama itu otomatis akan masuk nih. Akan terlihat semua di file. Otomatis data berhasil dibaca sama file. Nah, terus juga ada total pendapatannya ini tuh untuk menghitung pendapatan si pihak hotel. Misal, pendapatan tadi Aca nginep 2 hari dengan kamar suite itu 500 per hari, kamar suite 500 berarti pendapatan si pihak hotel ini itu 1 juta. Nanti akan ditotalin nih di sini. Dari hitung totalnya tuh dari materi rekursif. Nah, ini hasilnya tadi. Coba ini bisa di sini coba ya. Di sini nih. Nah, di sini tuh ada input data tamu, tampilin, nah, data tamu, tampilin data sampai keluar. Nah, di sini kita dikasih pilihan. Kita mau coba cek apa nih? Kita input dulu nih, kita input datanya, data si tamu ini. Otomatis langsung lah tampil datanya. Nah, kita langsung lah urutin nama tamu. Itu tadi yang berdasarkan alfabet itu ya. Terus kita cari tamunya nih. Nama tamunya nih Rere. Nah, Rere. Terus dia itu nomor kamarnya tuh 218. Dia nginep selama 2 hari. Jenis kamar yang dia pilih itu adalah yang kedua. Berarti yang deluxe ini. Terus kita juga bisa pilih ulang sistem informasi hotel. Ini kita bisa ulang nih. Kita mau tampilin apa lagi nih? Misal kita mau tampilin data nih. Oh, ini berarti tadi input data tamu. Tamunya Rere, nomor kamarnya 218, selama nginepnya itu 2 hari, jenis kamar yang dia pilih itu kamar deluxe. Nah,
kita pilih untuk nampilin data si Rere ini. Data tamu hotelnya otomatis langsung muncul. Rere, tamunya, kamarnya deluxe, 2 hari, dia nginep, total 700.000. Iya, nah, sini ada juga pilihan nih, kita bisa bebas. Kita misal nomor, kita iseng nih, mau nomor 4 nih, kita cari, tamunya siapa? Nah, tamunya kita mau cari si Rere nih. Oh, datanya ditemuin. Rere nginep di kamar deluxe selama 2 hari. Sini juga ada pilihan kelima, di mana kita bisa simpan filenya. Oke, data langsung berhasil disimpan. Kita mau ngebaca lagi nih filenya, udah benar belum ya, atau mau cross check dan sebagainya, udah benar atau belum ya. Sini data berhasil dibaca dari file. Hmm, ada total tamu. Nah, kita bisa pilih total tamu kita berapa ya tadi ya? Oh, cuman satu, si Rere doang. Wah, pengen coba pendapatan hari ini, langsung otomatis pendapatan hari ini tuh cuma 700.000 gitu. Kita udah kayak oke, kita udah tenang dan sebagainya, mau keluar aja. Yaudah, kita tinggal pilih menu yang nol, otomatis programnya selesai. Di sini tuh ada pseudocode-nya, deklarasi variabelnya, deskripsi variabelnya, ada integer, string, char, dan sebagainya. Di sini tuh kalau algoritmanya tuh ya, kita mulai aja, terus kita pilih. Ah, mulai nih programnya nih. Ada tampilan menu utama, kita pilih mau menu yang mana, yang tadi-tadi tuh. Terus sistemnya bakal nggak ngejalanin sesuai menu pilihan menu yang kita pilih. Terus akan di data kamera itu bakal diolah sama array. Pengurutan datanya juga bakal digunain pakai selection short descending. Hasil tampilannya itu bakal disimpan ke file. Habis itu program selesai. Bab 3 itu penutup. Jadi kesimpulannya itu sistem informasi hotel itu dapat ngebantu dalam penerapan materi algoritma pemrograman secara langsung. Yang dimana program ini tuh dibuat untuk mengelola data kamar hotel secara sederhana, mulai dari menampilkan data sampai melakukan pengurutan harga kamar. Nah, konsep yang digunakan itu ya seleksi, pengulangan, selection, array, function, penggunaan string dan juga file. Nah, selain itu juga metode selection ini tuh untuk mengurutin harga kamar. Jadi, tamu nih dapat tahu nih mana yang termurah, mana yang termahal dari pengurutan dari si selection chart secara descending ini. Nah, dalam tugas besar tadi tuh konsep-konsep itu bisa kita pahami loh. Jadi sederhana gitu dan bisa diterima secara logika. Kalau secara kritik dan saran, ini tuh masih dibuat masih tergolong sederhana dan punya beberapa keterbatasan karena masih berbasis teks sampai interaksi penggunanya tuh belum maksimal juga. Fitur yang tersedia juga belum cukup untuk seluruh proses pengelolaan hotel secara lengkap kan. Misal dari kayak eh, prosesnya itu pengelolaan hotel, total pendapatan itu harus, atau mungkin tamu-tamu yang lain gitu yang harus didata karena yang saya pilih hanya satu tamu. Kalau 2 tamu juga bisa dan akan lebih lengkap lagi juga kalau banyak tamu. Nah, semoga ke depannya ini sistem ini tuh dapat dikembangin untuk nambahin fitur yang lengkapnya. Kayak pengolahan data pelanggan, transaksinya juga itu kayak gimana.
Terus sistem pencairan datanya itu bisa lebih praktis. Program ini juga semoga dibuat jadi lebih interaktif supaya lebih mudah digunain. Nah, sini ada daftar pustakanya yang dimana ide-idenya itu dapat dari mana sih? Tentu saja dari dosen pengampu saya, Ibu Dr. Sri Rezeki Chandra. Saya mengaksesnya tanggal 27 Desember, dari 27 Desember saya melihat nih, oh begini caranya. Terus kita saya buka lagi, saya akses lagi selama beberapa hari ke depan. Dan juga Kak Zahra melalui laporan praktikumnya, yang dimana Kak Zahra ini mendapatkan si pembayaran PAM. Jadi dari situlah saya mengolah, oh contohnya seperti ini ya, pembuatan tubes, begitu. Oke, sekian dari saya. Sebentar. Oke, sekian presentasi tugas besar saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.